Halo sahabat saudaraku, kita berjumpa lagi dalam ikhtisar buku yang kali ini saya ambil dari buku kategori hobi dari perpustakaan mini saya. Buku yang akan kita ulas adalah buku tembang jazz legendaris yang disusun oleh Diki Bayu Kiswara. Musik jazz memang masih terngiang sebagai musik yang segmented. Tidak seperti musik pop atau musik dangdut. Namun saat ini musik jazz sudah bisa dinikmati di berbagai sudut jalanan kota, bahkan di pinggiran pantai dan pelosok pegunungan. Event festival musik jazz sudah teragendakan. Musik jazz sekarang tidak hanya bisa sekedar dinikmati, namun juga sudah bisa dijual. Ada 100 tembang jazz yang disajikan dalam buku ini, yang cakupannya meliputi ballad, blues, swing, bebop, soul, cool, bossa nova, dan lain sebagainya. 100 tembang jazz ini adalah tembang jazz standard seperti karya-karya Duke Ellington, George Gershwin, Irving Berlin, Cole Porter, Antonio Carlos Jobim, dan lain sebagainya. Berbeda dengan di buku Real Book yang ditulis dalam notasi balok, buku tembang jazz legendaris ini ditulis dalam notasi angka dengan disertai 2 chord dasar, yaitu chord dasar C dan chord dasar rujukan yang dibuat oleh komposernya. Misalkan kalau kita mainkan lagu contohnya Misty. Nah, itu ada chord dasar C, tentu akan lebih mudah kalau kita main lagu Misty di piano dengan chord dasar C dibandingkan dengan chord dasar S atau D crash. Ya, gitu. Pasti jadi untuk teman-teman, sahabat-sahabat, jadi kita perlu berlatih dan mengetahui family chord. Nah, setelah itu diharapkan kita bisa bermain lagu standard jazz ini dengan chord rujukan tanpa tergoda dengan fasilitas transpose, misalnya pada keyboard. Dalam buku ini juga disajikan pembentukan chord, misalnya pembentukan chord major, minor, diminished, chord 7, augmented, suspended, dan lain sebagainya. Untuk memainkan lagu jazz standar ini, buku ini memberikan panduan sebagai berikut. Yang pertama, download lagunya, download lagu aslinya, dan dengarkan dengan seksama. Yang kedua, kenali lagu, stylenya bagaimana, ritmenya bagaimana, beatnya bagaimana, tempo lagunya seberapa, itu kita kenali dulu. Yang ketiga, kita latih secara rutin, mainkan dan usahakan lancar, mainkan dengan lancar dan kalau bisa tanpa salah sesuai buku ini. Yang keempat, pelajari bagian atau part yang dirasakan sulit. Yang kelima adalah yang paling penting, yaitu usahakan yang kita mainkan berkarakter jazz seperti swing feel yang menjadi khas mainstream jazz. Begitu juga dengan triplet dan syncopation dan sebagainya. Jadi kalau kita saya sharing kalau dalam memainkan lagu jazz, pada awal lagu kita berhitungnya tuh agak berbeda dengan musik pop. Biasanya kan ya katakanlah musik pop biasanya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ya. Tapi kalau dalam musik jazz supaya swing feel-nya terasa, maka kita menghitungnya agak berbeda. Ya misalnya 1 and 2,
1, 2, 3, 4. Da-da-da-da. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Du-du-du-du. Ya begitu, jadi agak swing feel-nya itu terasa banget gitu ya. Sehingga agak berbeda dia dengan yang menghitung dalam lagu pop. Sehingga ini swing feel-nya atau mainstream jazz-nya itu terasa. Begitu juga dengan triplet dan syncopation. Nanti selanjutnya kita bisa latihan dengan jam session dengan teman-teman pemusik jazz ataupun penggemar musik jazz. Kita bisa improvisasi di situ. Kita bisa mainkan katakanlah modes. Kita mau main modes apa? Katakanlah misalnya kalau dia di D minor, kita bisa main Dorian mode. Lalu kalau kita ke chord 5 kita bisa main Mixolydian. Lalu kita kembali ke nada dasarnya, kita bisa mainkan ke Ioniannya. Begitu juga dengan scale blues atau scale yang lainnya lah. Bebop ini bisa kita kembangkan waktu kita dengan berlatih dengan teman-teman yang penggemar musik jazz, dan diharapkan kita juga bisa belajar dengan teman-teman lainnya. Jadi itu saja yang bisa saya sharing dari buku yang sangat menarik ini. Buku ini saya beli di tahun 2018 pada toko buku di Jakarta, salah satu toko buku besar di Jakarta. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa membelinya dimanapun, baik di toko buku maupun online, barangkali dicari. Syukur-syukur masih tersedia, karena buku ini adalah suatu transkrip yang sangat menarik bagi kita, apalagi penggemar musik jazz. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa pada ikhtisar buku selanjutnya. Thank you for watching.